Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk bisa berkumpul di room meeting kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi tentang pencemaran lingkungan. Nah, tapi sebelumnya Ibu izin share screen dulu. Akan Ibu sampaikan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Kita lihat bersama-sama, yaitu hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran tentang pencemaran lingkungan, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi kita bersepakat pada saat ini, pada saat pembelajaran di dalam daring ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar pembelajaran kita kali ini itu bisa berjalan dengan lancar. Silakan boleh mengusulkan kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Room meeting tepat waktu. Nah, yang berikutnya kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Kalau bergantian. Terus, apalagi misalnya? Kita harus fokus nggak kalau misalnya kita belajar seperti ini? Harus, Bu. Oke, berarti kesepakatan yang berikutnya harus fokus ya. Fokus. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang harus kita sepakati hari ini? Buat kesepakatan kali ini ada 3 kesepakatan. Yang pertama kita masuk ke room meetingnya tepat waktu, berbicaranya bergantian. Yang berikutnya adalah fokus. Terima kasih untuk kesepakatan kalian pada room meeting kali ini. Kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan melihat video, kalian diharapkan mampu menjelaskan penyebab dan dampak adanya pencemaran lingkungan. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar rumah, kalian dapat menganalisis apakah terdapat pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar rumah kalian. Sedangkan yang ketiga, nanti dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, kalian dapat membuat laporan hasil pengamatan yang dilakukan. Sampai di sini paham tujuan pembelajaran kita kali ini? Anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan suatu ini. Semuanya pasti sudah kenal ya. Ada gambar apa itu? Emoticon. Semuanya pasti sudah. Oke, ya semuanya pasti sudah tidak asing lagi dengan emoticon karena selama ini kalian kan selalu bermain-main dengan emoticon ya, terutama ketika kalian menggunakan WA, melakukan chat dengan teman-teman kalian. Nah, biasanya kalian mengirimkan emoticon untuk mewakili perasaan kalian. Nah, di sini ada 3 emoticon yang Ibu ingin sampaikan. Yang pertama itu ada emoticon senang, yang sebelah kiri sendiri ya. Yang kedua itu ada emoticon bingung ya. Itu ya, emoticon bingung dari kepala. Dan yang ketiga ada emoticon sedih. Nah, hari ini Ibu ingin, baik, terima kasih. Sekarang Ibu minta tolong ke kalian, silahkan tadi untuk menggambarkan perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan menggunakan emoticon tersebut. Silahkan kamu gambar di buku kalian, lalu tunjukkan ke Bu Ika ya melalui kamera HP kalian. Ibu beri waktu, silahkan. Fiona, yang kamu gambarkan apa, Vi? Emoticon senang ya? Oke, terima kasih. Kenapa hari ini kamu senang, Vi? Untuk perasaan saya senang. Oke, iya terima kasih. Rara, tadi Rara kelihatan kayaknya emotikonnya juga senang deh. Kenapa, Ra? Hari ini kamu senang, Ra? Tadi Bu Ika lihat Rara itu menampilkan emotikon senang. Semoga yang lain yang belum menampilkan emotikon, silahkan. Ji, mana gambarnya, Ji? Nggak kelihatan, Ji. Alhamdulillah senang. Oke, Ji, kenapa Ji kamu milih emotikon senang, Ji? Senang, Bu, bisa belajar bareng. Oke, terima kasih, Angie. Misalnya jaringannya tidak terlalu bagus, kamu boleh nulis di chat ya. Ditulis aja di situ juga nggak masalah.
Pak itu kalau Ibu lihat emotikonnya bahagia, senang ya, Latifah ya. Nah, kira-kira kenapa Latifah hari ini kamu senang? Nah, pasti senang karena hari ini kita bisa meeting bareng-bareng ya. Karena bisa, oke, iya benar, karena bisa bertemu Ibu Guru. Makasih ya Latifah ya. Dari yang sudah disampaikan oleh kalian, ya, alhamdulillah sebagian besar merasa senang, ya, merasa senang untuk bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita akan melanjutkan masuk ke dalam materi pembelajaran. Kemarin kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat kemarin terakhir kita belajar tentang apa? Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pencemaran lingkungan. Nah, izinkan Ibu untuk share sebuah video tentang pencemaran lingkungan. Nanti silahkan kamu perhatikan dan kita akan berdiskusi mengapa sih hal itu bisa terjadi, ya, penyebabnya apa dan dampaknya seperti apa. Oke, Ibu akan share screen dulu. Sekarang kita lihat bersama-sama. Nah, di sini, nah, dari gambar kita lihat bahwa banyak sampah yang gagal panen karena sawah tersebut terkena limbah dari pabrik. Hal tersebut memicu persengketaan antara pemilik sawah dengan PT yang berada di kampung. Nah, tadi bisa lihat ya videonya ya? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa, tadi videonya tentang apa? Ada sawah. Terus, apa yang terjadi di sawah tersebut? Gagal panen. Iya, benar sekali, gagal panen. Kira-kira apa sih yang menyebabkan sawah itu mengalami gagal panen? Hama. Oke, Latifah bilang hama. Apakah hanya hama? Salah obat. Oke, limbah. Oh, Engine jawab limbah. Ada yang bilang salah obat, ada yang bilang limbah. Nah, kira-kira yang menyebabkan menjadi gagal panen dan menyebabkan persengketaan antara petani dengan PT tertentu itu, yang lebih mungkin adalah hama atau limbah? Yang lebih mungkin adalah karena pengaruh limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu yang kemungkinan pengolahannya tidak, sehingga pembuangan yang tidak baik itu menyebabkan daerah di sekitar perusahaan tersebut menjadi tercemar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pencemaran lingkungan itu bisa terjadi. Pupuk itu digunakan agar tanaman menjadi bagaimana? Subur. Oke, subur. Nah, sekarang yang Ibu tanyakan adalah kalau misalnya pupuk yang kita gunakan itu terlalu berlebihan, kira-kira apa yang terjadi pada tanaman? Mati. Oh ya, mati. Ternyata ketika berlebihan itu akan bisa menyebabkan tanaman menjadi mati. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu ternyata tidak baik. Baik, dari video pembelajaran sedikit permasalahan tadi, Ibu berharap hari ini kita akan bisa mempelajari tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Dari yang sudah Ibu tayangkan tadi, kita melihat bahwa terjadi pencemaran tanah, ya, pencemaran tanah oleh adanya limbah-limbah pabrik, dan juga terjadi pencemaran air, ya. Nah, sekarang selain pencemaran air, tanah, itu ada juga pencemaran udara. Tugas kalian hari ini adalah nanti silakan kalian membaca materi yang Ibu berikan di classroom tentang macam-macam pencemaran dengan penyebab serta dampak dari pencemaran lingkungan. Setelah kalian membaca materi tersebut, nanti tugas kalian di rumah adalah melihat-lihat lingkungan rumah kalian. Ada yang rumahnya dekat dengan sungai? Oke, Faiz, nanti main ke sungai sebentar ya. Tapi, oh ya,
Silakan. Nanti kalian lihat di rumah kalian, di sekitar rumah kalian, kalau yang dekat dengan sungai, ditonton itu sungainya. Kira-kira sungai yang ada di sekitar rumah kalian itu kondisinya seperti apa? Nah, setelah tahu kondisinya seperti apa, menurut kalian ya, sungai tersebut itu tercemar atau tidak? Kalau misalnya tercemar, alasannya kenapa? Kalau tidak, alasannya kenapa? Dan untuk yang tidak dekat dengan sungai, jangan takut. Kalian bisa melihat lingkungan sekitar. Ada kebun, ada mungkin dekat dengan sawah atau yang lainnya, ataupun mungkin dekat dengan pabrik. Nah, itu silakan kalian bisa melihat-lihat lingkungan yang ada di sekitar kalian. Oke? Sampai di sini, meskipun hanya sebentar, nanti kalian bisa mempelajari secara mendalam, secara mandiri, dengan membaca buku paket yang ada di rumah kalian, atau membaca materi link yang ada di Classroom, atau melihat video pembelajaran di Classroom yang sudah Ibu berikan. Oh ya, Fiona. Oke, nanti Ibu ingatkan lagi di grup W. Nah, tenang saja, Ibu akan selalu mengingatkan terutama untuk teman-teman kalian yang tidak bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini ya. Baik, itu tadi kita sudah belajar sedikit tentang pencemaran. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan apa itu pencemaran. Pencemaran adalah, sebentar, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup ke dalam air atau udara. Coba yang lain, menurut kalian bagaimana? Apa kalian benar ya? Ya, pencemaran itu bisa diartikan masuk atau dimasuk makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air atau udara. Nah, menjadi pencemaran jika jumlahnya terlalu berlebihan. Semacam pencemaran yang bisa terjadi. Pencemaran, baik Angie, apa saja ya? Oke, apa saja? Pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Oke, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Coba, bisa tidak kalian memberikan contoh pencemaran air? Limbah plastik, Bu. Oke, iya. Limbah plastik juga bisa mencemari air ya. Terus pertanian atau pestisida, bahan kimia, pupuk. Oke, iya. Contoh pencemaran atau polusi udara. Ada yang bisa menyampaikan? Oke, asap industri. Oke ya, asap kendaraan ya. Contoh tanah ya. Contohnya misalnya, selain sampah plastik, misalnya apalagi? Limbah pabrik, kira-kira kalau sampah kaleng plastik. Oke, nah itu tadi macam-macam pencemaran. Contoh cat, oli. Oke, iya. Terima kasih. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Jenis-jenis pencemaran ada pencemaran air, tanah, udara. Penyebab serta dampaknya tadi sudah kita lihat sendiri-sendiri. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Kira-kira bisa ya memahami apa itu pencemaran ya? Akibat, penyebab, dan dampaknya ya? Nah, kalau bisa, berarti terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Nah, sekali lagi Bu Ika ingin kalian menggambarkan kembali. Tadi kita emotikonnya ada 3 ya. Menggambarkan kembali salah satu emotikon ya. Kamu pilih salah satu emotikonnya. Kira-kira yang kamu rasakan setelah pembelajaran hari ini itu apa? Oke, senang. Yang lain selain Fiona? Reva, Angie? Terima kasih Ibu sampaikan. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini kalian anggap menyenangkan. Semoga pada pembelajaran yang akan datang kita masih bisa
dan melakukan tatap muka walaupun hanya lewat room meeting kali ini. Untuk yang terakhir kali, silahkan kamu buka kameranya, kita adakan sesi foto bersama. Oke, kalau nggak bisa ya sudahlah, Ibu akan foto dengan bunder-bunder yang ada di layar laptop Ibu. Baik. Nah, terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Setelah melaksanakan pembelajaran, saya merasa senang karena dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran kali ini, selain menggunakan Google Meeting, guru juga menggunakan WA Group. Di samping itu, murid mendapat kesempatan menjawab pertanyaan dengan menggunakan kamera, suara, ataupun fasilitas chat. Penggunaan emoticon, membuat kesepakatan kelas, dan pembelajaran dengan metode diskusi merupakan pembelajaran sosial emosional di mana murid berlatih untuk mengenal emosi diri dan membangun kesadaran sosial. Murid diberi kebebasan untuk menyelesaikan tagihan dalam bentuk video, laporan tertulis maupun foto. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran kali ini adalah murid masih malu untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga komunikasi yang terjadi masih didominasi oleh guru. Rencana perbaikan, membuat perencanaan pembelajaran yang lebih matang, lebih mendekatkan diri dengan murid, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Demikian video pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Semoga bermanfaat.